dari PPK ataupun BPN sendiri, karena sebelum adanya persidangan ini sebenarnya sudah pernah dimediasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri, terus ada BPN juga, dan dihadiri oleh Bapak Haji Muhammad Idris, yang dimana Bapak Haji Muhammad Idris juga sudah menyatakan jelas bahwa tanahnya tersebut sudah dijual semuanya kepada Bapak Haji Nasrullah dan dokumen-dokumennya itu sudah diserahkan semua gitu kan. Tapi karena ada kesalahan administrasi, inilah yang harus ditempuh. Artinya yang harus ditempuh adalah gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini yang sangat kita sayangkan, beliau menunggu haknya sampai akhirnya beliau tutup usia gitu. Berarti agenda pertama besok apa? Agenda pertama besok sebetulnya agendanya tuh masih gugatan awal ya, pembacaan gugatan maupun mediasi ya. Yang dimana mediasi juga kita sudah buatkan surat kuasa istimewanya dari almarhum kepada kami sebagai kuasa hukum, akan tetapi kan sudah tidak bisa dijalankan lagi ya gitu. Nilai kerugiannya berapa sih kalau ditaksir? Kerugiannya itu artinya uang pengganti ya, uang pengganti atau konsinyasinya itu senilai 3,3 miliar. 3,3 miliar, yang dimana itu telah dibangunkan jalan tol Serpong Cinere ya. Yang dimana sudah dari tahun 2022 kalau nggak salah ya. Sebelumnya juga udah pernah 2019, jadi ini memang tahapannya cukup panjang sekali gitu kan, dari mulai adanya laporan polisi dulu kan sampai yang memang nyatanya memang sudah jelas itu tanahnya milik almarhum, tetapi memang karena kesalahan administrasi akhirnya kita harus tempuh gugatan di Pengadilan Negeri gitu. Ragam alat bukti yang di persidangan nanti apa aja? Artinya gini, kalau dia bilang bahwa mengklaim bahwa itu punya dia, sedangkan di mediasi yang pernah diadakan di pengadilan juga loh, tapi belum masuk tahap gugatan ya, dia jelas menyatakan bahwa itu sudah dijual sepenuhnya kepada Bapak Haji Nasrullah dan dokumen-dokumennya itu sudah diberikan gitu kan. Kalau memang itu dia klaim itu punyanya dari pihak lawan Bapak Haji Muhammad Idris, terus apa yang pernah dia jalankan kan pidananya itu gitu. Jelas itu sudah jelas kan. Ini karena memang kesalahan administrasi dari di situ pada saat itu ada BPN, PUPR maupun pejabat pembuat komitmennya pada saat itu kan. Nah jadi inilah yang harus ditempuh karena kesalahan administrasi dari mereka gitu kan. Nah, ragam alat bukti yang disertakan di persidangan apa aja? Nantinya yang jelas ya secara garis besarnya satu masalah penyerahan ya, penyerahan maupun jual beli yang pernah dilakukan dari Haji Idris kepada Haji Nasrullah almarhum gitu kan. Terus jelas di surat surat dari kelurahan memang itu tanah memang milik dari almarhum Haji Nasrullah. Terus pajak yang telah dibayarkan dari dulu sampai dengan saat ini yang telah dibayarkan oleh almarhum udah juga semua. Itu sudah jelas semua sebetulnya. Bang, itu udah balik nama Bang? Kalau balik nama maksud dalam artian di sini adalah kalau menurut dari pihak PPK ya, itu adanya dua nama, yaitu almarhum dengan Bapak Haji Muhammad Idris. Tapi memang jelas di situ kan pernah sudah dijual belikan dulunya gitu kan. Ada bukti transaksi? Ada transaksinya dari kwitansi yang istilahnya kwitansi di bawah tangan maupun dari AJB notaris itu ada semua gitu. Abang terkait pihaknya Pak Yunus ngomong bahwa setelah dialihkan ke Rusli gitu kan akan memanggil Rusli sendiri nggak sih Bang? Katanya kan dialihkan ke Bang Masolan kan untuk jual belikan itu seperti apa sih Bang mungkin? Jadi gini, ceritanya mungkin gini, kalau memang kita dari awalnya ya, itu yang saya pahami adalah jadi Bapak Haji Idris ini pernah menjual kepada Bapak Rusli. Nah, Bapak Rusli menjual kepada almarhum. Karena memang suratnya belum pernah dibalik nama dari Bapak Haji Idris kepada Rusli, akhirnya dilangsungkan antara almarhum dengan Haji Idris biar nggak bolak-balik, transaksinya dilangsungkan. Nah gitu. Nah itu kwitansinya ada, dan dalam kwitansi itu memang Rusli sebagai saksi juga. Jadi nggak ada yang harus diperdebatkan lagi harusnya gitu kan. Karena Rusli pun mengakui bahwa memang itu sudah dibeli oleh Haji Nasrullah almarhum. Kenapa akhirnya pihak Pak Idris gugat itu ya? Ya kalau terkait masalah itu ya saya pun tidak tahu ya apa alasannya dia tetap mempertahankan gitu kan. Yang memang itu nyatanya memang udah hak
dari orang lain gitu kan. Bang, Luas terakhir tanah- bang, kalau peluang mediasinya sendiri seperti apa? Kalau peluang mediasi sebetulnya mediasi sudah di luar persidangan juga sudah pernah, tetapi kan memang artinya negosiasinya itu dari Pak Haji Idris yang memang mempertahankan bahwa dia maunya dibaginya setengahnya gitu, 50%. Bang Imam, Luas ta- ini kan Bang, luas tadi tanah yang Mbak Oneng disengketa bilang berapa? Luas katanya, tanahnya itu 1.300-an ya, kurang lebih segitu 1.300. Bang Imam ini kan katanya tadi Mbak Oneng sudah komunikasi dengan Dirut PT Jasa Marga. Sebelum Lebaran sudah selesai. Gimana? Ya, memang alhamdulillah telah dibantu oleh Pak Tante Rike ya, Mbak Oneng juga. Ya harapan kita begitu. Tapi kan kalau kita ngomong secara hukum, ketika almarhum selaku pemberi kuasa telah meninggal, kan berarti kan kuasanya itu kan sudah tidak berlaku nih. Turunlah ke ahli warisnya. Berarti kan gugatan itu nantinya dari ahli waris. Berarti gugatan yang nantinya sidang di hari Rabu kan harus dibatalkan dulu gitu. Makanya kita tunggu dulu besok. Ya kalau memang ada ada mediasi yang menunjukkan kabar baiknya, positifnya ya alhamdulillah gitu kan. Dengan mempertimbangkan pastinya almarhum gitu kan. Tapi kan kalau memang pengadilan mengatakan bahwa ini memang harus ahli waris yang turun ya mau nggak mau harus dibuat lagi nanti ahli waris mengajukan gugatan gitu. Jadi persiapkan dong untuk ahli waris kan? Insya Allah udah siap tadi habis pemakaman saya ketemu dengan putranya sudah siap juga sih. Oke. Terima kasih. Oke ya.